selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Luis Nestamba, kelas 9B. Sebelum saya membacakan khotbah, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, puji syukur kami sampaikan atas kasih karunia-Mu yang Kau beri kesehatan dan panjang umur untuk kami semua. Saat ini saya ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuntun saya untuk menyampaikan agar setiap firman Tuhan yang saya sampaikan dapat diterima dan didengar oleh setiap orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah dari ayat Alkitab, yaitu Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang bertema Allah perlindunganku. Beginilah bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan pada orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini adalah kesaksian Daud atas kuasa Tuhan di dalam hidupnya, yang sungguh luar biasa. Daud adalah seorang hamba Tuhan yang sungguh yakin dan percaya atas kuasa Tuhan, di mana tangan Tuhan bekerja di dalam hidup Daud, mulai dia sebelum jadi raja hingga memulai pergumulan, yaitu dikejar oleh Raja Saul dan hendak dibunuh, dan menghadapi musuhnya di medan perang dalam menghadapi orang-orang Palestina. Daud seorang yang sangat menurut pada perintah Tuhan Allah. Ia selalu menjalani hidup berdasarkan petunjuk dari Tuhan dan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena begitu yakinnya Daud terhadap kuasa Tuhan dalam hidupnya, dia tak takut dan tak gentar dan tak khawatir menghadapi apapun, karena ia yakin malaikat-malaikat Tuhan yang selalu melindunginya dan menolongnya saat menghadapi semua musuh dan masalah hidupnya. Daud adalah seorang yang cerdik dan cerdas. Inilah yang coba firman ini katakan kepada kita sebagai contoh buat kita, dan yang kita perlu teladani, di mana kita percaya dan yakin penuh terhadap kuasa Tuhan. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Dalam arti, pertolongan Tuhan akan kita rasakan sama seperti bagaimana Tuhan menyertai, menyelamatkan, dan melindungi Daud. Tuhan menyertai Daud dan mengendalikan hidup Daud. Kita pun akan merasakan hal yang sama seperti Daud. Cobaan apapun dan masalah apapun dapat kita lalui dengan pertolongan Tuhan, termasuk permasalahan yang sedang dialami semua orang, semua negara di dunia ini, yaitu adalah virus corona atau COVID-19. Semua orang, negara, bahkan dunia
khawatir atas keselamatan manusia karena memang virus ini sangat berbahaya. Jutaan orang meninggal karena virus ini. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan dapat melakukan apapun termasuk melindungi kita dari virus ini. Tetapi bukan berarti kita menjadi sepele dan menganggap remeh terhadap penyakit ini, karena Tuhan juga memberikan kita kecerdasan sama seperti Daud. Seorang yang cerdas, untuk itu kita juga harus melakukan hal-hal yang dapat mengurangi resiko tertular penyakit ini pada kita dan pada orang lain, yaitu sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ingatlah, tangan Tuhan bekerja dari siapapun, dari manapun, yang kita tidak tahu asalnya dari mana, termasuk dari anjuran tadi. Demikianlah firman Tuhan ini agar kita dapat pahami dan lakukan dalam hidup kita, agar kita menjalani hidup yakin teguh terhadap kuasa Tuhan, agar hidup kita selalu dituntun dan dikendalikan oleh kuasa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih saya telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kuperdengarkan saat ini kiranya dapat menjadi pelita bagi hidup kami, dan biarlah firman ini semakin tumbuh dan berkembang dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. 1, 2, ya.